Puji Tuhan, haleluya, selamat malam buat semua teman-teman. Apa kabar? Kami berdoa supaya kita semua ada di dalam kebaikan Tuhan, ada di dalam anugerah Tuhan, berlimpah dengan kasih sayang Tuhan, supaya kita menjadi manusia-manusia yang berbahagia di dalam kehidupan ini. Kami mengasihi Anda semua, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami hadir untuk bisa berbagi supaya kita semuanya bisa semakin mendapatkan hal-hal yang baik, karena memang Tuhan Yesus, Tuhan yang benar, pasti selalu menyediakan hal-hal yang baik buat kehidupan manusia. Dan pada malam hari ini kita kehadiran seorang narasumber yang memiliki pengalaman yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena sebelumnya dia adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dalam lingkungan, dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tidak ada orang Kristen yang ada di lingkungan beliau, ya. Gereja pun juga tidak ada. Tapi bagaimana dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, ini kita akan saksikan bagaimana besar kasih Tuhan, bagaimana hebatnya kuasa Roh Kudus, sehingga orang yang tidak percaya dijamah Tuhan satu persatu, sehingga mereka bisa percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan, dan Tuhan Yesus adalah pribadi yang patut disembah. Tuhan Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Dan pada malam hari ini, beliau bukan saja percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, beliau juga adalah seorang yang aktif menjadi saksi Tuhan, atau boleh disebut sebagai pemberita Injil. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Ini sesuatu yang dahsyat sekali. Kita akan dengarkan secara lengkap dari narasumber kita, Bapak Warna. Selamat malam, Pak Warna. Selamat malam, Pak. Ya, apa kabar, Selamat Pak? malam. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Ya, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus begitu dahsyat, begitu luar biasa, yang telah mengubahkan seorang Pak Warna. Ya, kita akan dengarkan teman-teman secara lengkap. Ya, Pak Warna, terima kasih ya sudah mau hadir untuk memberi kesaksian yang Bapak alami, yang terjadi di dalam kehidupan Bapak. Ya, sekali lagi saya sampaikan kepada semua teman-teman yang ada di link ini, bahwa ini bukan untuk menunjukkan ada satu agama yang hebat, karena Tuhan Yesus datang tidak bawa agama, saudaraku. Ya, Tuhan Yesus datang membawa kasih-Nya, lautan kasih yang dimiliki oleh hakikat daripada Allah itu sendiri, untuk dinyatakan kepada semua manusia, semua bangsa, bahkan orang-orang yang menolak, orang-orang yang menentang, orang-orang yang membenci sekalipun. Tuhan Yesus terus menjangkau dengan kasih-Nya. Tuhan Yesus terus bekerja dan menawarkan, aku mengasihimu, nak. Aku mengasihimu. Akulah yang menciptakan hidupmu. Dan aku datang, aku mati supaya kamu yang seharusnya mati karena dosa-dosamu, maka akulah yang menggantikannya supaya semua manusia bisa pulang ke surga. Oh, betapa dahsyatnya kasih Tuhan Yesus. Oke, kita akan dengarkan secara lengkap kesaksian dari Bapak Warna, dimulai dari latar belakang beliau dulu sebagai seorang Muslim, dan beliau akan menceritakan secara lengkap pada malam hari ini. Oke, kami persilakan kepada Bapak Warna, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Warna. Silakan, Pak. Halo. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warna. Saya dari Indramayu. Kami dari Muslim. Dulu kami sebelum percaya, kami tidak pernah mengenal yang namanya Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus. Kami sekolah dari Madrasah Ibtidaiyah, tidak ada yang namanya tentang ajaran-ajaran tentang kekristenan. Kami aktif sholat 5 waktu. Dan semasa kami waktu SD, MI lah, kalau seumuran 12 tahunan, terkadang dalam benak pikiran saya waktu kecil pengen tahu Allah tuh kayak apa. Terkadang saya lihat ada bulan purnama, oh itu Allah itu ya kali. Nah, pas saking penasarannya saya gitu kan, tanya ke Ustadz, Pak yang namanya Allah tuh kayak apa?
Tapi jangankan jawabannya dari Ustadz aja saya nggak terima gitu kan, nggak menerima jawaban yang puas gitu. Udah saya tuh tetap menjalankan sholat 5 waktu. Nah, sampai saya keluar tamatan MI masuk ke Sanawiyah, tetap saya menjalankan aktif ibadah sholat 5 waktu apa. Nah, sampai di situ saya bertanya sama teman saya kan punya dosa di masa lalu saya, itu kemana dosa saya yang masa lalu? Kata teman saya kan, tetap nggak bisa dihapus. Nah, caranya gimana supaya saya ini kan bisa diselamatkan? Ya walaupun kita sudah minal aidin, saling memaafkan, tapi kan dosa tetap gitu kan sih, kata saya. Nggak bisa katanya. Nah, di situ saya merenung. Ya Allah, saya tuh menyesal dilahirkan ke dunia. Kalau saya di dunia sengsara, mati masuk neraka. Saya menyesal. Kenapa dilahirkan? Itu waktu masih remaja. Dan di situ saya terus bergumul. Nah, sampai terlupakan itu, tetap kami berpegang teguh bahwa Allah itu benar. Dan sampai saya menikah, istri orang Bandung. Nah, setiap di wilayah kami Indramayu kan musimnya kan panen. Kalau lagi susah di kampung kami ke Bandung. Kalau sudah suntuk di Bandungnya pulang lagi, lame lagi di Indramayu dagangan lagi. Sampai 2-3 kali pulang pergi dari Indramayu ke Bandung. Nah, pulang dari Bandung saya ada kabar. War, itu saudara kamu kesurupan setan Kristen. Wah, masa sih? Emang ada setan Kristen? Itu kata bibi saya. Sekarang udah meninggal. Saya abaikan karena saya nggak percaya. Nggak ada yang namanya setan Kristen. Adanya jin ifrit, jin kafir, itu. Nah, udah beberapa hari lagi kemudian ibu saya bilang lagi, War itu tengok saudara kamu kesurupan setan Kristen katanya. Jadi saya itu penasaran. Masa iya sih, kata saya, ada. Dan saya datang ke saudara saya ini. Saya perhatikan gerak-geriknya. Wah, enggak ada apa-apa kata saya dalam hati saya. Tapi saya perhatikan dia sholat lohor, waktunya lohor sholat. Udah mungkin dia pertanyaan saya, masa sih dia masuk Kristen gitu kan? Nah, sampai sholat asar. Saya nggak lihat kalau dia lagi sholat asar atau gimana. Yang saya percaya mungkin dia udah di rumahnya. Dan sampai jam 5 sore saya tanya, tolonglah pijit saya datang ke rumah ya. Dia bilang nggak mau katanya Om. Kenapa? Alasannya? Pokoknya ada lah katanya. Ya udah besoknya saya ketemu sama dia. Sambil ngobrol, sharing, saya tanya, "Nuh, bener nggak kamu masuk Kristen?" "Oh iya Mang," katanya, "betul." "Alasannya kenapa?" "Oh banyak Mang," katanya. Nah, kalau orang lain dengar dia kerasukan setan Kristen, memusuhi dia, menghindar, kalau saya penasaran datang. Alasannya apa? Bisa kerasukan, bisa masuk jadi orang Kristen. Ada Mang katanya. Di dalam Al-Quran. Ditunjukkanlah dia. Dari surat Al-Fatihah. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan di situ saya merenung. Jadi selama saya kecil sampai dewasa, terus saya berdoa meminta pada Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, tapi belum pernah menemukannya itu. Dan saya simak lagi, dibuka lagi dari surat Az-Zukhruf ayat 61, bahwa Isa itu terbesar di dunia dan di akhirat.
Dan ayat 63, inilah jalan yang lurus. Saya tercengang. Loh, kok kenapa ini bisa terkemuka di dunia dan di akhirat? Kenapa Allah dengan Isa kedudukannya sama? Allah saja yang terbesar di dunia dan di akhirat. Kenapa Isa menyamakan dengan Allah? Di situ saya merenung. Sampai saya ngobrol lagi sama saudara saya, ya udah nih, saya mau nanya ke Pak Ustadz. Dan saudara saya bilang, ponakan saya, jangan Mang, kalau tanya ke Pak Ustadz yang bagus Islam, kalau tanya ke pendeta yang bagus Kristen. Jadi gimana? Tanya sama Allah. Oh gitu no. Ya. Setelah pulang saya berdoa sembahyang 5 waktu, tetap tahajud saya jalankan. Saya tanya sama Allah, ya Allah, mana yang benar? Islam atau Kristen? Kalau Kristen, yakinkan saya bahwa Isa itu benar-benar jalan yang lurus. Dan kalau Islam, ya pastikan saya bahwa saya mati masuk surga. Dan akhirnya di situ saya membuka terus dari Az-Zukhruf dan dari surat Ali Imran bahwa Isa datang ke dunia membawa mujizat. Dia menyembuhkan orang yang sakit kusta, membangkitkan orang mati, meniup burung dari tanah hidup. Di situ saya merenung. Ini bingung saya dalam kebingungan. Dan saya bergumul itu enggak sedikit waktu, 3 bulan lama saya bergumul. Terus berdoa, ya Allah yang benar. Karena di dunia ini ada 1 dan 2 barang, ada yang palsu, ada yang asli. Dan di situ saya bingung, mana nih yang benar? Dalam saya kebingungan terus, saya berdoa sama istri, bergumul, gimana mah? Istri saya bingung. Gak tahu Pak katanya, ya udah. Nah, sampai saya lagi sholat Isya, tetap saya sholat Isya di rumah. Itu sudah berjalan berapa bulan, baru 2 rakaat sholat Isya. Dada saya kayak tembok dipukul, puk, langsung deg-degan saya. Ada tangan yang nunjuk ke saya, kamu tuh sudah percaya sama aku, kenapa masih melakukan itu? Dan saya posisinya dalam keadaan lagi sholat Isya, baru 2 rakaat. Dan saya berpikir, iya ya, saya itu sudah percaya Isa Al-Masih itu, putra Maryam itu sebagai hakim yang adil pada akhir zaman, bisa membuat burung dari tanah. Dan yang paling terngiang dalam telinga saya, dia itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Jadi saya merenung, iya ya, harus gimana saya? Itu dalam kondisi saya sedang sholat Isya. Dan sampai akhirnya saya turun, nggak jadi, baru 2 rakaat saya tinggalin sholat itu. Saya ngomong ke istri saya, Mah, tadi ada yang ngomong, suaranya berwibawa, tegas, lugas, belum pernah saya dengar. Dengan suara tapi adem suaranya itu. Jadi saya tuh ngobrol sama istri saya bingung, nggak tahu Pak, bingung katanya, saya udah kelimpungan. Oh ya udah Mah, gimana? Kalau kita lihat dulu, jangan dulu masuk, jangan dulu jadi orang, kita selidiki dulu cara ibadahnya gimana mereka. Nah, pas hari Minggu saya datang jauh, sekitar 17 kilo, 18 kiloan. Ada yang nanya di jalan, mau kemana War? Mau main. Nah, sesampainya di sana saya melihat cara ibadah mereka. Oh, kok tepuk tangan ya? Tepuk tangan,
nangis, ada yang ketawa. Saya cuman kayak orang bego, bengong, lihat kanan kiri gitu kan. Kok kayak gini ibadahnya ya? Udah, setelah ibadah, karena di situ ada saudara saya, jadi saya disambut sama saudara saya. Akhirnya saya, tapi di situ ada kedamaian. Adem kok. Udah pulang. Tetap saya ibadah sembahyang. Dan tanya, ya Allah, tolong, mana yang benar? Pastikan saya. Yakinkan. Biar saya tetap jangan sampai salah jalan. Karena apa? Karena kalau saya melangkah satu langkah aja, saya jadi murtad, kafir. Tapi kalau saya tidak melangkah dengan berani, gitu kan, mengambil resiko, di situ di dalam Al-Quran, kebenaran sudah ada. Bahwa Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Di situ saya bingung lagi. Aduh, gimana ini? Dan sampai akhirnya, minggu kedua, saya datang lagi karena penasaran. Ditanya sama tetangga, mau kemana? Mau piknik ke laut. Padahal saya datang ke situ, tempat ibadah mereka. Tapi saya belum berani ngambil keputusan. Di situ kedamaian ada, enggak ada yang maksa. Saya jadi ini. Sampai pulang lagi saya tuh bingung, berdoa lagi. Di situ baru menapak ada kepastian saya dalam hati saya. Ya Allah, kalau saya benar dipilih jadi orang Kristen, tolong keluarkan saya dari rumah ini, dari kami, karena kami belum kuat untuk menahan tekanan ini. Akhirnya saya keluar, cari kontrakan dulu, jaraknya 8 kilo dari situ. Dan sampai di situ cari kontrakan, nggak apa-apa, kata pikir saya, gubuk-gubukan juga dari rumah bilik juga. Pas ditanya, dari mana Mas? Dari desa ini Pak. Buat usaha apa? Dagangan somai sama batagor. Saya nggak ada potongan orang Kristen kan, orang Batak nggak ada, orang Cina apalagi kan. Jadi saya ditanya, agamanya apa Mas? Loh, ini aduh. Jadi di situ tantangannya, berani nggak untuk mengakui Tuhan sebagai pengikut Yesus? Agama saya Kristen Pak. Aduh maaf Mas, nggak bisa dikontrakin katanya untuk orang Muslim aja ini mah. Oh ya udah, saya cari lagi sampai di situ ada satu rumah. Nah, itu memasuki bulan puasa. Saya udah nemu kontrakan, saya berangkat, pindah, pamit sama orang tua, ini mau belajar rumah tangga, saya pengen mandiri. Dengan alasan itu saya keluar. Akhirnya saya udah menempati tempat di situ. Baru 3 hari menempati rumah itu, udah heboh. Ibu saya sama ponakan saya yang perempuan datang. Dan saya waktu itu saya lagi duduk di depan pintu, lagi masak nasi. Datang-datang langsung nempeleng saya. Jadi saya kaget, bengong, loh apaan ini? Sampai dia ngekek. Bingung, saya juga kenapa ini bisa kau kayak gini? Pokoknya kamu harus balik lagi ke Islam. Oh, jadi saya baru ngerti bahwa saya harus kembali lagi ke Islam. Dan saya jawab, maaf saya nggak bisa. Kalau kamu nggak balik lagi, jangan ngaku saya saudara kamu dan ini ibu kamu. Nggak apa-apa. Kamu nggak ngaku ke saya nggak apa-apa. Tapi tetap saya ngaku bahwa kamu kakak saya dan ini ibu saya. Dan kakak saya kalah dalam perdebatan ini. Turun tangan lagi. Nempeleng saya. Sampai mulut saya diludahin.
Tapi saya di situ bengong, ini nggak ngerti saya kenapa, salah saya apa gitu kan sampai kayak gini. Pokoknya kamu harus balik lagi. Kalau nggak balik lagi, jangan minta warisan, nggak dikasih warisan. Oh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa nggak dikasih warisan juga. Saya udah punya kok di sorga. Jengkel lagi kakak saya, tempeleng lagi. Baru udah gitu, udah Mei katanya. Kita pulang. Biarin katanya. Jadi orang kafir. Dan ibu saya bilang, kembaliin katanya buku itu ke orang Cina. Buku apa? Ya buku itu yang dari orang Cina. Oh itu, enggak, saya enggak bakal kembaliin. Karena itu lebih dari segalanya. Dan sampai ibu saya pulang, di situ di tempat baru saya yang ngontrak, heboh. Karena di situ lingkungan muslim semua. Yang tadinya ada lampu, dialirin listrik, diputus. Jadi cuman saya pakai lampu cempor itu. Yang dari minyak tanah udah satu cukup. Jadi saya merenung gitu kan. Tuhan kenapa? Kok jadi orang Kristen kayak gini? Kayak itik ditinggalin induknya. Nama saudara jauh, pecah. Saudara seiman jauh. Aduh gimana? Tapi hati bersuka cita terus di dalam Tuhan. Saya ngontrak di situ 1 tahun. Dan waktu kami berjualan somai, bakso tahu gitu. Yang tadinya laku keras diisukan pakai minyak babi, pakai daging babi. Udah drop. Sampai sehari saya kalau makan sama keluarga anak-anak makannya somai. Karena nggak dapat uang. Cuma dapat uang 700 perak. Waktu itu kami jualan 50 perak satu. Dapat 700, dapat 2000. Jadi udah makannya kami somai. Habis itu makan somai sama keluarga, udah nak, kita makan sama somai aja, makan somai aja. Daripada kebuang gitu kan. Nah, tetap kami berkunjung ke orang tua. Walaupun itu mereka nggak mengakui, tetap saya datang ke orang tua. Dan di situ orang tua marah lagi, kakak saya turun tangan lagi, sampai saya di depan anak saya yang paling besar, umur 6 tahun, saya dilempar mulutnya pakai sendal yang baru pulang dari pasar. Saya bengong aja, aduh Tuhan Yesus. Tapi di situ benar-benar nggak marah, nggak sedih, tapi sukacita ada. Kalau dulu mungkin, wah jangankan itu, udah dilabrak sama saya. Tapi di situ saya tuh puji Tuhan, nggak ada marah. Cuman nyengir aja saya tuh senyum, gitu ya. Udah balik lagi, pulang lagi, saya tetap berkunjung seorang tua. Dan suatu saat saya mau belanja bahan-bahan buat dagangan somai di tempat kontrakan saya. Dan yang punya kontrakan menantunya itu meninggal mendadak. Jadi saya belanja sekitar 300 meteran lah dari orang yang meninggalnya itu. Saya lagi jalan nenteng jerigen minyak tanah. Ada suara, datangi, doakan, bangkit. Saya waktu itu belum kenal yang namanya suara Roh Kudus. Karena waktu itu juga waktu sholat Isya, ada yang ngomong kayak gitu, saya nggak ngerti itu siapa. Tapi itu benar-benar suara, benar-benar wibawa. Adem. Dan itu suaranya persis seperti itu. Datangi, doakan, bangkit. Dan saya berpikir, Tuhan gimana kalau nggak bangkit? Nah, di situ, jadi saya tuh merinding, turun dari atas kepala sampai kaki semua tuh. Sampai, apa ya, takut, bukan takut, merindingnya itu tuh. Jadi saya tuh baru ngeh, kok kayak gini, ada apa gitu. Dan setelah minggu saya tanya, hari Minggu tuh, ke senior saya, Pak saya ceritakan tentang perihal kejadian itu. Oh itu suara Roh Kudus katanya. Kamu disuruh datangi, doakan, nanti bangkit. Dan saya nggak ngerti. Sampai sekarang pun saya menyesal.
tentang hal itu. Jadi kalau ada suara itu, saya lebih peka lagi. Dan di situ saya benar-benar baru berapa bulan, 3 bulan dengar suara itu tuh. Akhirnya pas di situ juga saya tetap nggak bisa tinggal diam. Memberitakan kabar baik tentang jembatan Shiratal Mustaqim. Dari yang remaja ke orang tua sampai saya didatangin sama tokoh ulama, sama aparat pemerintahan. Saya diancam kalau kamu nggak mau diem. Dan di sini saya tantang katanya, pendeta kamu. Kalau iya, jangankan kamu katanya. Pendeta kamu kalau benar-benar masuk surga hebat. Katanya. Dan saya di situ bengong karena belum ngerti. Masih bayi rohani kalau kata orang sekarang kan. Jadi saya tuh tetap memberitakan. Akhirnya saya berdoa lagi, pindah lagi tempat tinggal, ngontrak lagi, cari yang aman, yang nggak ada tekanannya, di tempat yang dekat gereja itu. Dan di situ nyaman, nggak ada tekanan, nggak ada intimidasi, dan saya berdoa, Tuhan, saya pengen tempat tinggal rumah di sini. Nggak apa-apa, 2 kamar juga. Anak-anak sekolah dekat, nggak ada tekanan. Dan di situ saya sedang berdoa, tapi saya melihat saya lagi berjalan di halaman rumah saya. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau. Saya nggak mau pulang lagi ke rumah saya. Tuhan tahu gimana di daerah saya. Udah, kontrakan tinggal 1 bulan lagi, saya berdoa lagi. Tuhan, saya pengen tempat tinggal di sini. Cukup 2 kamar. Karena anak-anak sekolah dekat. Dan saya melihat lagi, saya lagi masuk ke halaman rumah saya. Tuhan, saya nggak mau. Saya nggak mau pulang lagi. Udah, saya berdoa, amin gitu kan. Nah, tinggal seminggu lagi kontrakan tuh. Ibu saya nyusul ke kontrakan saya. Udah dapat kontrakan, belum. Ya udah, kamu balik lagi aja ke rumah saya, ke sana bareng lagi. Oh, ini tujuannya. Kalau bukan ibu saya yang narik, nggak bisa. Karena saudara-saudara saya udah nentang. Akhirnya ibu saya nyusulin saya, suruh pulang lagi. Nah, pulang lagi saya di tempat rumah saya di situ. Nah, itu digodok saya. Sampai dagangan nggak laku. Sampai ada yang bilang, kamu tuh dikasih uang 1 tas. Udah habis berapa, kata saya. Kakak saya bilang. Udah habis berapa uang yang kamu pakai? Yang dari orang Cina itu. Dikasih 1 tas katanya. Dikasih 1 tas katanya. Saya bingung karena saya nggak ngerasa kayak gitu. Jadi dikasih 1 tas, kata siapa? Pokoknya udah kamu dikasih katanya. Kenapa kamu mau masuk jadi orang Kristen katanya? Kayak nggak diajarin agama aja katanya. Saya nggak pernah dikasih uang 1 tas pun itu nggak pernah. Seperak pun saya nggak dikasih. Tapi ini tulus dari hati saya, percaya sama Isa Al-Masih. Udah marah kakak saya kan, sampai udah gitu kan, sampai saya beli kasur itu aja ada yang datang teman sekolah saya. Kamu tuh tolonglah jangan pamer katanya. Pamer apa? Kamu dikasih kasur sama orang Cina katanya dipamer-pamerin. Itu tuh dapat beli sendiri. Karena waktu saya ngontrak pertama itu cuman tilam tidur itu pakai kardus. Sampai anak-anak saya sendiri pun kena gatal-gatal. Karena cuman dari tanah udah tilamin kardus, saya keluar dari rumah itu nggak bawa apa-apa. Soalnya ada. Dipermasalahkan, ini dipermasalahkan, itu dipermasalahkan. Jadi saya tuh, aduh, kok kayak gini gitu kan, Tuhan. Bahkan saudara seiman datang berkunjung ke saya, nanya ke teman-teman saya,
rumahnya Pak Warnata di mana? Emang Mas dari mana? Katanya. Kan orang Batak dianya. Jadi logatnya ke ciri. Oh, ini dari gereja ya, orang Kristen ya. Udah sangar-sangar semua teman-teman saya di situ. Lari, teman saudara seiman saya itu nggak kuat, ketakutan. Sampai akhirnya saya tuh berdoa terus, Tuhan tolong bimbing kami. Dan setiap waktu itu ada keponakan saya kesurupan yang perempuan. Dia minta tumbal darah bayi, minum darah bayi. Dan saya disusulin. Karena udah dipanggilin dukun, orang pinter gitu kan, nggak sadar-sadar. Akhirnya saya disusul. Itu orang kesurupan. Dan saya pujian di situ datangin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dan baru saya pujian, saudara saya yang kesurupan. Ampun, panas, panas. Nah, saya tengking dalam nama Yesus. Ya, saya keluar katanya. Udah keluar, sadar lagi. Dan di situ nama Yesus dipermuliakan. Anak-anak kecil yang nggak ngerti apa-apa, dia ikut-ikutan puji-pujian dalam nama Yesus. Jadi di situ saya bersorak, Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih. Biar namamu ini dipermuliakan. Jadi anak-anak kecil yang umur 8 tahun itu ikut-ikutan puji-pujian itu. Dan selang waktu lagi, lain hari dan sampai itu, kakak saya yang kesurupan jam 11 malam. Di situ sudah teman-teman saya, saudara, udah ngaji Yasin, udah 5 kali, nggak sadar-sadar. Akhirnya saya disusul sama kakak saya yang lain. Wah, itu katanya kesurupan, yang menganiaya saya itu kesurupan. Tuhan, saya nggak punya apa-apa Tuhan. Tapi saya percaya punya nama Yesus, nama di atas segala nama. Dan saya datang waktu itu ke rumahnya, baru masuk ke pintunya, ruang tamu, yang kesurupan itu bilang, keluar, keluar, jangan masuk, keluar, saya panas, nggak kuat. Oh ini setannya. Dan saya waktu itu berdoa, dan di situ banyak anak-anak yang lagi ngaji, dan saya berdoa, hai iblis dengar, di dalam nama Yesus pada saat ini juga keluar dari tubuh kakak saya. Dalam nama Yesus, ya ampun panas, panas. Nah, di situ, ya saya keluar, panas. Ayo keluar, dan keluar. Dan di situ teman-teman saya, saudara-saudara saya yang lagi ngaji Yasin, nengking. Maaf. Allah. Ya, Allah. Silahkan kata saya. Dan ibu saya bilang, iya ya, Tuhannya kamu hebat katanya, bisa nyembuhin katanya. Di situ nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan sampai akhirnya saya berpikir, Tuhan, gimana caranya supaya tetap usaha saya jalan, karena dagangan somai saya nggak laku. Dengan isu itu akhirnya kami buka refleksi dari tahun 2003. Belajar sama ponakan saya yang dari Kristen itu, yang jadi Kristen itu. Dan sampai sekarang pun kalau pasiennya tahu saya orang Kristen, dia nggak mau. Bukan karena saya memijat dia nggak sembuh atau gimana, enggak. Sampai pasien itu bilang ke saya, mungkin dia nggak tahu kalau saya yang mijitnya. Mas, saya emang nggak mau dipijit sama orang itu katanya. Emang kenapa Bu? Orang itu mau orang Kristen katanya. Udah sama Mas aja, padahal saya orang Kristennya. Jadi saya tuh, Tuhan terima kasih. Walau dalam keadaan apapun juga tetap kami percaya padamu Tuhan. Dan sampai akhirnya saya tetap sampai sekarang pun di Bandung pun saya buka untuk merintis gitu ya. Bulan-bulan ini merintis. Pertama dia ngobrol biasa. Nah, kedua kalinya setelah dia tahu saya jadi orang Kristen, dia tutup. Pak, maaf saya udah sembuh Pak. Saya
nggak usah datang lagi, katanya. Oh ya udah Bu, nggak apa-apa. Yang satu lagi sama, nyetel musik ngaji apa gitu kan. Nah, jadi saya tuh berpikir, Tuhan, tetap kami percaya bahwa Engkau melindungi saya, menyertai setiap perjalanan kami. Dan sampai ibu saya meninggal pun, puji Tuhan, karena di situ saya belajar melepaskan hak ya dari ponakan saya, saudara saya. Bahkan saya sempat mau dibacok gara-gara nggak boleh dapat warisan. Kata saya, udah nggak apa-apa. Saya nggak dapat warisan juga nggak apa-apa. Silahkan, karena saya udah punya. Puji Tuhan, saya lepaskan. Memang di situ pergumulan berat. Tapi saya di situ minta kekuatan sama Tuhan. Agar saya mampu untuk mengampuni saudara-saudara saya. Dan sampai saat ini pun, puji Tuhan saya bisa untuk mengampuni. Dan saat itu kami diusir, dan sekarang tinggal di sini karena Tuhan. Bukan karena kekuatan saya tetap ada di sini. Bukan karena saya, karena kekuatan Tuhan yang selalu menyertai saya. Dan saya berpikir, Tuhan, saya pengen keluar dari wilayah saya, rumah saya. Tapi Tuhan suruh pulang lagi, kembali. Di situ saya nggak berani lagi untuk keluar dari tempat tinggal saya. Itulah kesaksian saya, biar menjadi berkat. Dan saya pesan, ini bukan karena tekanan atau ajakan dari orang lain atau siapapun, tapi ini tulus karena Tuhan yang menjamah saya, keluarga saya, bukan karena ajakan atau karena iming-iming apapun juga. Ini karena Tuhan Yesus. Karena bukan kamu yang memilih aku, tapi Tuhan yang memilih aku. Itu. Dan di dalam Al-Quran Az-Zukhruf 6:3, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Itu menunjukkan bahwa kita harus bertakwa kepada Allah dan taat kepada Isa. Dan di dalam surat Ali Imran ayat 50 juga sama. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Isa. Itu yang membuat kami kuat, yakin dan percaya. Karena tidak ada jalan lain. Karena akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa yang di sorga kalau tidak melalui Isa Al-Masih. Itulah kesaksian saya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Kesaksian yang begitu luar biasa, bagaimana karya Roh Kudus yang telah bekerja di dalam kehidupan Bapak Warna Tandi, sehingga semua pertahanan iman yang dimiliki di waktu-waktu yang lalu itu bisa lepas, dan sekarang beliau mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupannya, sekalipun ada banyak tekanan, sekalipun ada banyak hal-hal yang tidak mengenakan secara lahiriah, secara jasmani. Tadi kita sudah dengar sama-sama beliau katakan bahwa dari keluarga sendiri sempat menganiaya dia. Tetapi karena kuasa Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus yang begitu luar biasa yang telah masuk di dalam kehidupannya, itu tidak dapat mengubahkan seorang Warna Tandi. Ya, imannya begitu kuat, begitu yakin. Roh Kudus masuk di dalam rohnya, dan itu adalah sesuatu hal yang begitu permanen karena kuasa kasih Tuhan begitu sempurna. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi begitu luar biasa ya karya Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan sangat terkagum-kagum akan perbuatan Tuhan yang begitu ajaib, begitu sempurna, begitu hebat
kepada seseorang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus dan sekarang sudah diubahkan. Ya, luar biasa. Terima kasih Bapak Warna atas kesaksiannya. Dan pada malam hari ini kita akan segera masuk di dalam ruang diskusi. Sebetulnya ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi di dalam kehidupan beliau, ya. Tapi mungkin karena waktu terbatas ya, jadi kita mungkin nanti di dalam diskusi mungkin itu akan berkembang ya. Ada banyak mujizat-mujizat, karya-karya Tuhan yang terjadi di dalam kehidupannya. Ya, kita akan buka ruang diskusi dan ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan kepada kita sebagaimana diskusi supaya menjadi maksimal. Yang pertama, ya saya beri waktu kepada setiap penelpon 5 menit ya. Satu pertanyaan kah atau 2 pertanyaan, semua diberi waktu 5 menit. Karena banyak yang antri, kita harus bekerja sama, kita harus beri kesempatan kepada yang lain supaya semuanya bisa terlayani dengan baik ya. Dan di dalam diskusi saya ingin menegaskan bahwa hal yang kita harus hindari adalah menghakimi pribadi seseorang, menghakimi kelompok-kelompok tertentu, apalagi menghina kelompok-kelompok tertentu atau agama-agama tertentu. Tolong dihindari ya teman-teman supaya diskusi kita menjadi maksimal. Karena tidak ada manfaatnya kalau kita menghakimi atau menghina kelompok-kelompok tertentu. Ya, kita harus jaga itu karena tujuan kita benar-benar semua teman-teman yang ada di link ini bisa diberkati. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang kita bicarakan. Kasih Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, yang begitu sempurna, itu yang kita suarakan pada malam hari ini. Ya, jadi tolong hindari hal-hal seperti itu. Kalau misalnya ada, ya mohon maaf, saya akan keluarkan dari ruang diskusi. Ya, dan juga saya harus tegaskan di awal, bagi Anda yang tidak percaya dengan kesaksian ini, tidak usah masuk ya. Tidak usah masuk kalau tidak percaya. Tapi kalau Anda sekedar mau cari pengetahuan, silakan. Dari kelompok manapun, dari agama manapun, ya. Kami kasih kesempatan kok, supaya kita bisa berdiskusi, supaya kita semakin kaya dengan pengetahuan, kaya dengan pengalaman, kaya dengan hal-hal yang baru, supaya itu memperlengkapi kehidupan kita. Ya, jadi sekali lagi di ruang ini bukan untuk mencari hal-hal yang lain, tapi untuk membicarakan kuasa kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Oke teman-teman, jelas ya? Dan juga etika-etika yang lain saya pikir saya tidak usah sampaikan lagi karena itu ini kan publikasi ya, ya sedapat-dapatnya kita tampil dengan maksimal. Oke teman-teman, kita akan terima penelpon pertama. Halo. Ya, Pak Selamat Salman. Malam, Pak Yusuf. Selamat malam. Selamat malam, Pak Warna. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Iya, mohon maaf Pak Yusuf, saya ingin sharing saja, Pak, sambil menambah pengetahuan. Ya. Saya langsung ke Pak Warna ya, Pak Yusuf, mohon izin. Ya. Iya, Pak Warna. Ya, silakan. Tadi kan bersaksi bahwa dulu masih sekolah, itu sekolahnya kan di madrasah. Madrasah. Ya. Iya, madrasah Pak ya, bahasa aslinya madrasah karena ro itu Pak ya. Madrasah ibtidaiyah sama madrasah sanawiyah gitu ya. Jadi tingkat SD SMP. Iya. Pasti bisa baca Al-Qur'an Pak ya. Bisa, Pak. Iya. Saya tadi kan berkali-kali mensitir surat Az-Zukhruf ya, Al-Zukhruf ayat 61 ya. Az-Zukhruf ayat 61. Mohon dibacakan, Pak. Sekalian maksudnya apa ini, Pak? Karena salah satu tentang Nabi Isa kata Bapak ya. Ya. Boleh, Pak? Aduh, Al-Qur'an. Al-Qur'an itu terjemah. Sebentar ya. Iya, ya nggak apa-apa, Pak. Ya kita hanya berbagi saja, Pak ya. Sharing pengetahuan, Pak. Iya.
Az-Zukhruf itu ayat 4 ini Pak, surah 43 itu Pak. Soalnya kelihatannya matanya ini Pak. Udah itu. Oh iya, oke nggak apa-apa Pak. Mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la'ilmu lisa'ati falatam taruna biha wattabi'un hadza siratim mustaqim. Iya, iya. Itu maksudnya apa Dan Pak? sungguh dia, ya, ini pernyataannya bahwa Allah firman gitu kan, dan sungguh dia, Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu dan ikutilah jalan lurus. Iya. Apakah di sini bisa diartikan bahwa Nabi Isa itu tahu tentang hari kiamat Pak atau bagaimana Pak? Sharing aja Pak. Tahu. Ya nggak apa-apa. Emang dia tahu. Iya. Tahu tentang hari kiamat dan datang hanya Isa Al-Masih yang tahu. Iya, iya. Oh, hanya Isa Al-Masih, tapi bukan berarti Bapak sudah pernah ketemu terus ada informasi begitu Pak kapannya? Oh, enggak. Semua umat manusia enggak ada yang, Nabi pun enggak ada yang tahu. Baik, baik. Hanya Isa Al-Masih. Saya yang sharing aja nih Pak. Saya sharing aja. Enggak apa-apa. Iya, ya, betul Pak. Kalau menurut saya ini, dan sungguhnya itu benar-benar memberikan tanda atau pengetahuan tentang hari kiamat itu, bahwa dia akan menjadi tanda gitu Pak. Kalau dari sisi Islam itu dengan kedatangan Isa Al-Masih yang kedua turunnya nanti itu adalah tanda-tanda akan dekatnya hari kiamat. Sama dengan kedatangan Imam Mahdi, sama dengan tanda-tanda bahwa matahari terbit dari barat terbenam di timur. Barat, dari barat. Dan seterusnya banyak tanda-tanda. Ada puluhan tanda, salah satunya itu barangkali. Nah, kita hanya berbagi aja Pak, saya pikir itu. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Yusuf Madubulu. Iya. Selamat malam Pak. Saya mau nanya lagi. Selamat malam. Pak Salman. Oke. Salam. Saya mau nanya. Iya. Ya, silakan udah. Oke, kita ke Pak Ambon Lakris. Selamat malam Pak Pastor Yusuf. Ya, selamat malam Pak. Ya. Shalom Pak. Shalom. Iya, Bapak Warna Tanda. Pak Warna Tandi, selamat malam dan shalom. Iya, saya sangat terberkati dengan apa yang merupakan kesaksian Pak Warna tadi. Nah, dari kesaksian Bapak Warna tadi kita menarik kesimpulan bahwa memang benar-benar firman Tuhan ini tergenapi, Pak. Bahwa mau ikut Tuhan Yesus memang harus kita menyangkali orang tua, kita harus menyangkali saudara ya, Pak Warna ya. Bahkan kita difitnah oleh saudara kita. Dan memang ini hal yang luar biasa, Bapak sendiri pikul salib yang luar biasa. Hal yang perlu saya contohi dari Bapak bahwa Bapak bisa mengampuni dan tetap ada sukacita, apa yang tadi merupakan kesaksian Bapak tadi, ada sukacita yang luar biasa ketika Bapak ditempeleng, bahkan diludahi, Bapak mengampuni mereka. Kemudian, mohon maaf Pak, boleh saya tahu sejak tahun 2003 ketika Bapak mengalami berbagai macam hal yang seperti itu, sampai saat ini, bagaimana dengan keluarga Bapak? Apakah ada yang dari keluarga Bapak yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atau gimana Pak? Ya, ibu saya percaya bahwa dia percaya Tuhannya kamu. Cuma di sini dia kan ikut ibu-ibu ngaji kan Pak ya. Jadi dia percaya, tapi nggak bisa ditekankan bahwa harus ke gereja. Jadi kita juga harus bisa nyikapinya Pak. Memang dia percaya. Oh gitu ya Pak. Percaya Pak. Ya, sebelum beliau meninggal beliau sudah percaya, tapi memang kalau toh beliau tetap ada dalam persekutuan ibu-ibu ngaji, saya percaya juga bahwa ibu bapak Warna juga sudah diselamatkan. Kenapa? Sebab Tuhan, bukankah Tuhan Yesus datang membawa agama, Tuhan Yesus datang membawa kasih dan keselamatan yang ditawarkan. Oleh sebab itu agama apapun dia, tapi kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya dia sudah diampuni dan dia sudah memperoleh jalan yang lurus itu Pak. Itu mungkin menurut saya seperti itu ya. Amin Pak. Kemudian satu hal Pak bahwa saya dapat satu hal ini Pak. Kalau satu faham atau kepercayaan sudah tertanam dalam seseorang Pak, dalam diri seseorang itu, maka untuk merubah faham atau kepercayaan itu sangat sulit Pak. Kecuali ada campur tangan Tuhan di sana. Dan saya sangat setuju dengan apa yang katakan, ada karya Roh Kudus di sana.
Dan hal itu ketika Pak Warna bisa berubah, Pak Warna bisa percaya Tuhan Yesus, apalagi Pak Warna dari kecil sudah sekolah Islam dan seterusnya ya, sampai saat ini Bapak masih tetap percaya kepada Tuhan Yesus, dan sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus saya percaya ada karya Roh Kudus di sana. Nah, doa saya Pak, doa saya biar Bapak senantiasa dikuatkan, apapun situasi kondisi Bapak hari ini, mungkin keadaan ekonomi, mungkin keadaan lingkungan sekitar yang mempengaruhi Bapak, yang menekan Bapak. Doa saya Bapak tetap semangat dalam Kristus, Bapak tetap berapi-api dalam Kristus, dan Kristus akan pakai Bapak. Bapak lingkungan di mana Bapak berada itu akan percaya siapa itu Tuhan Yesus lewat penampilan Bapak, lewat keserian Bapak. Saya percaya Pak. Mungkin Bapak hari-hari ini tergoncang dengan berbagai macam masalah Pak, tapi percaya sangat bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang hidup. Dia tidak pernah tinggalkan kita sedetik sekalipun. Tidak pernah tinggalkan Pak Warna dan keluarga, istri maupun anak-anak. Doa saya sekali lagi Tuhan menguatkan Bapak dan Bapak menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati Pak Warna, Tuhan memberkati istri anak-anak. Salam kemenangan, Yesus memberkati. Pastor Yusuf, shalom, salam kemenangan Pastor, Tuhan Yesus memberkati dan channel ini senantiasa diberkati. Iya, shalom Pak. Tuhan Yesus berkati, salam kemenangan juga Pak. Oke. Kita ke God is good all the time. Ya, shalom, selamat malam Pak Yusuf, salam, Pak Pendeta. Malam. Ya, Ibu, silakan. Selamat malam Pak Warna. Kabar, iya, kabar sukacita ya Pak, luar biasa. Amin. Ya, mau tanya tadi itu mengenai Bapak sudah 3 bulan mengikut Kristus. Tidak ada itu tadi Pak ya, orang tua rohani atau mentor. Kalau sudah ada mentor tadi itu ya pasti Bapak dapat kepekaan mengenai apa tadi itu yang 3 kata itu, datangi, doakan, datangi, bangkit. Datang, doakan, bangkit. Nah, seandainya Bapak peka, wow gitu ya. Nah, tidak apa-apa Pak. Itu semua atas kedaulatan Tuhan ya, kuasa Tuhan. Dan terbukti waktu-waktu selanjutnya Tuhan pakai Bapak. Ada mujizat yang luar biasa. Yang kesurupan itu tadi itu Pak ya. Iya. Nah, saya dengar tadi juga, ya itulah pikul salib, dapat tekanan-tekanan dari kerabat, dari saudara, dari ibu, ya, orang tua sendiri. Nah, sekarang saya tanya Pak, bagaimana hubungan Bapak dengan rekan-rekan Bapak dan tetangga? Apakah sekarang sudah menciptakan hubungan yang tidak seperti dulu lagi? Kalau saya lihat Bapak itu memang orangnya benar-benar menunjukkan ya, impartasi kasih itu terbukti. Tadi itu tidak mau ya, tetap ya ikhlas, tetap penuh kasih terutama. Bagaimana hubungannya untuk selanjutnya dan sekarang mungkin ya sudah lah ya Pak ya kali ya. Sekarang teman-teman sekolah satu kelas itu kan mereka heran Bu. Sampai gurunya saya pun bilang, kamu tuh saya nggak ngajarin kamu jadi orang Kristen. Tapi kenapa? Kan di madrasah sanawiyah nggak ada tentang pengajaran kekristenan. Betul Bu. Tapi ini saya anugerah. Udah katanya kamu balik lagi aja. Di sini mah banyak temennya. Iya Bu. Banyak teman untuk di neraka Bu. Kalau di surga sih nggak bisa itu Bu. Jadi teman-teman sekelas pun mereka menghindar Bu. Kalau ada reunian saya nggak pernah dipanggil, nggak pernah diundang. Dan ketemu, waduh ini awas nih, ada orang Nasrani katanya. Teman-teman pun sama Bu di sini Bu. Tapi puji Tuhannya gini Bu, dalam hal rumah tangga saya kemanapun saya pergi, entah pelayanan, entah keperluan, saya selalu berdua dengan istri. Jadi mereka tetangga bilang, aduh kayak pengantin baru aja katanya. Iyalah, karena kasih Tuhan Yesus selalu baru. Dan ada yang menanyakan, War, dukunnya di mana? Aduh kata saya, udah datang aja ke rumah, saya kasih keris.
Kristus. Nggak berani datang. Haleluya. Jadi orang sekitar tuh bilangnya, saya rumah tangga tentra, dukunnya di mana, aduh, itu Bu. Jadi saya tuh baru ngerti tujuan Tuhan untuk memilih saya dari tempat tinggal ini. Oh, ini Tuhan. Baru saya ngerti berapa tahun gitu kan Bu, saya itu tuh baru ngerti, karena di sini gelap, benar-benar gelap. Iya, kita sebagai milik Kristus, suratannya, muridnya sekarang Bapak sudah dipakai Tuhan untuk bersaksi, ya, jadi kesaksiannya itulah yang betul-betul kita tunjukkan kepada orang lain, apalagi di lingkungan kita, pada tetangga kita, teman-teman kita, pertahankan itu Pak. Kalau bisa kita doakan mereka itu, pasti Tuhan nyatakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan nyatakan kuasanya. Jadi dalam hal ini terus maju Pak, tetap semangat dalam Kristus. Selalu ada api roh, itu yang kita minta. Ya, orang melihat, ya buahnya, dari buahnya orang melihat. Oh begini, mengikut Kristus itu begini, Kristen itu yang utama Pak, dari buahnya. Ya, nah itu luar biasa, Bapak sudah memaafkan, sudah mengampuni, ya, dan ditunjukkan betul-betul impartasi kasih itu. Jadi itu saja Pak dari saya, luar biasa kesaksian Bapak, sangat memberkati. Ya, doa saya ya Bapak dipakai Tuhan sebagai mitra, sebagai perpanjangan tangannya, sebagai saksinya untuk kerajaannya. Sudah waktunya memang sekarang. Ya, kita itu betul-betul ya ada suatu revival, kegerakan rohani. Luar biasa memang channel Bapak ini Pak Pendeta Yusuf ini. Saya kalau nggak nonton Pak malam itu, ya besoknya serekaman saya dengar sambil saya di dapur itu masak. Nggak tahu kenapa kok saya itu hati saya ke channelnya Pak Yusuf ini, Pak Pendeta ini saja. Iya, terus Pak ya pertahankan. Ya Pak channel ini kesaksian luar biasa ini. Iya. Demikian kalau yang satu lagi apa itu saya juga dengar kesaksian itu. Oke Pak Pendeta, terima kasih Pak Warna. Tuhan memberkati. Selamat malam, shalom. Ya, shalom, selamat malam. Oke, kita ke Amerika, Pastor Tony. Selamat malam, Pastor. Selamat pagi, Pastor Yusuf Mahanahulu. Ya, selamat pagi Pak. Ya, puji Tuhan Pak. Kumaha damang. Alhamdulillah saya Pak. Pangestu saya Pak. Pangestu ya. Saya ditangkap Tuhan tahun 91 di Australia. Di pikiran saya apa ada orang Sunda yang masuk, belum pernah waktu itu saya waktu ninggalin Indonesia nggak ada orang Sunda masuk Kristen. Tahu waktu 94 saya pulang ketemu orang Kristen pertama di Bali namanya penyanyi dangdut Lisa Wodah. Wah, memang ada dua, sampai saya nangis gitu. Wah, ada juga gitu ya. Nah, terus setelah saya jadi hamba Tuhan, saya belajar bahwa orang Sunda ini the most unreached people in the world. Suku yang paling susah dijangkau. Bukan Padang, bukan Aceh, Sunda. Setelah saya pelajari sekolah Alkitab, tapi saya bangga merambat lewat underground church-nya, banyak sekarang sedang bermunculan. Saya bangga sekali ya. Punya teman, sahabat yang luar biasa. Yang saya mau, judulnya sama, Anda itu bukan Anda fotokopi, kalau kelihatannya Anda fotokopi saya dianiaya, sama di keluarga, dihina, di mana sama perjalanan yang dipakai Tuhan baru 3 minggu dengar suara Tuhan. Nah ini saya mau tekankan di dalam mungkin perjalanan saya lebih jauh sedikit. Jadi banyak orang Kristen sendiri nggak percaya bahwa Tuhan itu masih berbicara gitu ya, pro dan kontra di dalam kekristenan ya. Oh apa benar Tuhan itu bisa mendengar katanya. Yang jelasnya supaya kita nggak ngaler ngidul langsung aja, Pak Yusuf tolong dong itu kan di Yohanes 10 ayatnya ke-27. Yohanes 10 ayat ke-27. Jadi bukan pendapat saya. Kalau pendapat saya bisa salah. Yohanes 10 ayatnya ke-27. Yohanes 10. Kalau Alkitab nggak pernah salah ya, dan Yesus nggak pernah bohong ya, satu-satunya manusia yang nggak pernah bohong itu Yesus Kristus, Isa Al-Masih yang dimaksum. Jadi kita mau nggak mau harus percaya, makanya kita ikutin dia. Yohanes 10 ayatnya ke-27 ini kata Alkitab
Kata Yesus tuh, tolong Pak Wana pangbacakeun atuh. Sok Yesus anu 10 ayat Maaf. 7. Ada di layar. Demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Nah, Yesus Isa Al-Masih bilang, domba-dombaku mendengar suaraku. Nah, orang percaya itu ada dua, orang Kristen tuh ada domba, ada kambing. Jadi kalau orang Kristen, orang percaya nggak dengar suara Tuhan, suara Yesus, berarti kita bukan domba, namanya kambing. Kambing itu yang suka nyeruduk, kambing itu suka berontak, suka menafsir-nafsirkan Tuhan. Kalau domba itu nurut, ya walaupun nggak ngerti nurut, domba itu nurut aja. Jadi kalau Tuhan berbicara itu, rancangannya beda dengan rancangan kita. Ya, kalau hikmat manusia itu stay away from trouble katanya. Jauh-jauh, jangan cari masalah katanya. Itu hikmat manusia. Kalau ikut Tuhan, cari masalah. Karena Tuhan mengutus engkau sebagaikan domba di tengah-tengah serigala. Kalau domba di tengah-tengah serigala itu menjadi makanan empuk. Orang gila, orang bodoh, orang hikmatnya. Nah, kita percaya nggak dengan domba? Tadi disuruh katanya, saya mah mau aman katanya. Di rumah ini anak-anak bisa sekolah, semuanya juga manusia pengen aman. Tapi kalau Tuhan bilang katanya, aku mengutus engkau, orang bego nanti bagaimana? Saya kan dianiaya, anak saya bagaimana? Kan kalau saya balik lagi ke rumah orang tua saya, itu yang terjadi. Rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Nah, makanya nurut aja. Ya kata Tuhan, nurut, dengar suara Tuhan dan nurut. Hasilnya luar biasa, namanya pertemuan ilahi. Meeting divine appointment bahasa Inggrisnya. Meeting arranged by the Holy Spirit. Pertemuan yang diatur oleh Roh Kudus, ada rancangan. Ya, rancangan kita tuh keluar dari masalah deh, jauh-jauh dari cari aman. Tapi kalau dengar suara Roh Kudus, berani nggak? Kena. Ternyata ada sesuatu rancangan yang terjadi. Karena si Pawarna itu dengar suara Roh Kudus, walaupun nggak mau, nurut aja. Karena Tuhan. Karena nurut, ada sesuatu yang terjadi. Itu poinnya. Jadi kenapa orang Kristen nggak sering dapat mujizat? Disuruh ke Brebes, perginya ke Brisbane, ke Australia katanya. Kenapa? Cari aman, cari enak. Nggak salah, saya juga di Amerika. Saya dulu pengen ke London, tahu-tahu dikirim ke Cimahi. Ngapain saya di Cimahi? Saya preman besar, bandar besar di Belanda. Saya harus ngobrol dengan preman tukang parkir. Nggak nyambung, bukan saya sombong. Biasa naik Harley, sekarang harus naik Honda Bebek. Nggak nyambung. Saya bilang di gereja di Bandung, saya nggak mau ke Cimahi, tapi kalau Tuhan suruh saya ke Cimahi, saya pergi. Nggak ngerti. Tahu-tahu dalam 1 tahun saya baptiskan 125 preman, copet, garong, pelacur, sampai bencong dandan. 2 bencong dandan sekarang sudah jadi pendeta. Ya, udah puji Tuhan 40 sudah jadi pendeta anak rohani saya dari 900. Jadi kembali lagi, kalau dengar suara Tuhan tuh di luar pikiran kita, nurut aja, domba aja. Domba tuh nurut, di kemana juga ikut. Ya, walaupun bahaya. Tuhan bilang, aku akan mengutus engkau bagaikan domba ke tengah-tengah serigala. Orang gila, pasti dimakan sama serigala, makanan empuk. Tapi Tuhan mau membuktikan nih, kalau aku mengutus kamu warna tadi, aku memperlihatkan aku nih Yesus. Ya, Yesus, kamu itu hanya domba, kamu bakal dipancung, kamu bakal dianiaya, bakal dimakan. Tapi Yesus memberikan nanti kuasanya, jadi tukang rukiah, setan diusir. Oh, orang jadi percaya, oh benar. Dukunnya bukan Kristus. Di situ kamu akan menceritakan, Tuhan akan mencelikapah kamu, ya, bahwa kalau Tuhan yang kirim, nah Tuhan yang kirim. Saya juga nggak mau pulang ke Indonesia, kepala saya halal dulu, ya. Saya banyak baptiskan orang Muslim, bukan saya baptiskan, mereka datang, mereka sembuh, ya. Ke Pakistan, kepala saya halal. Saya punya istri yang cantik di sini. Tuhan, aku punya istri yang cantik. Sayang dong nanti kalau saya mati di sana bagaimana? Tapi kalau Tuhan suruh, pergi aja, ya. Tahu-tahu orang buta melihat, bukan orang buta berjalan, orang buta melihat. Nah, ya, karena nurut aja, walaupun kepala saya halal, pulang-pulang, ya nggak punya duit, jalan aja. Jangan punya duit baru jalan aja. Puji Tuhan, dari tukang siomay saya juga ngalami, ya. Dari siomay, kalau hari ini saya diberkati, nurut. Apa yang gitu, jangan dipikir, matikan pemikiranmu. Jadi itu, ya, yang saya mau tekankan. Kalau kamu dengar suara Roh Kudus sekarang nih, dulu kan baru 3 minggu nggak nurut. Kalau kamu sudah dengar suara Roh Kudus, harus dilakukan. Kenapa? Amin. Kalau nggak dilakukan,
Roh Kudus duka. Banyak teman-teman saya sering dengar suara kudus, tahu-tahu hilang. Datang ke saya, pastor, dulu saya sering dengar suara Roh Kudus, sekarang hilang, kenapa? Saya tanya, kapan kamu terakhir dengar suara kudus? Dia bilang, ya Tuhan suruh rumah saya dibikin gereja, saya nggak mau, sewa ruko aja kan sama aja. Nggak bisa. Tuhan Roh Kudus duka, akhirnya karunianya hilang. Jadi domba itu satu kan. Ya, jadi kembali lagi teman-teman yang orang Kristen juga yang suka protes-protes apa benar dengar suara Roh Kudus nih, kata Yesus, bukan kata Pak Tony Bastaman. Yesus nggak pernah bohong, dimaksum. Makanya dunia itu perlu bukti, bukan perlu janji. Nah, kalau janji mau udah banyak, Ustaz Somad janji ini, pendeta janji ini, jemaat pusing mana yang benar. Nah, jadi kita harus membuktikan. Jadi bahwa Yesus itu benar, Isa Almasih itu nggak pernah bohong. Nah, tong sieun baca Alkitab kan suka ditakut-takutin. Jangan baca Alkitab, oh nanti kamu murtad. Benar. Kalau kamu baca Alkitab murtad, karena apa? Itu firman Allah sendiri. Jadi begitu, jadi terima Yesus. Jadi kitunya Pak Warna nurut. Ya, nurut di titah naon nurut weh. Nurut. Ya, rancangan Tuhan bukan rancangan, di situ kamu akan melihat. Wah, luar biasa rancangan Tuhan, jauh daripada rancangan Pak Warna tadi ya. Nanti. Oke, Pak Yusuf Manahulu, thank you banget nih, kesempatannya luar biasa, banyak sekali. Banyak sekarang dikasih mimpi katanya. Wah, mana mungkin katanya mimpi. Saya udah Kristen dari kecil, nggak pernah mimpi, nggak pernah lihat Tuhan Yesus. Ada di Kisah Para Rasul. Akhir zaman Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya. Dikasih mimpi, dan saya baru pulang dari Pakistan, dari Kuwait, dari Qatar. Anak-anak kecil kasih semua yang Kristen kalau udah dikasih mimpi udah tobat total. Yang Islam di Pakistan tuh kalau masuk gereja tuh nekat, di Taliban ketok gereja. Saya ngelihat Isa Almasih, siapa dia? Gereja harus siap. Sekarang lagi digenapi, bukan karena Yusuf Yusuf Manabulu channel ini mimpi dan visi sedang digenapi di akhir zaman. Baca Kisah 2 ayat ke-17, Kisah 2 nanti ya. Jadi sekarang para pemirsa, ya bukan Yusuf Pak channel aja, semua di mana-mana lagi bermunculan. Nggak cukup satu channel untuk membukakan semua. Mari kita bikin channel-channel yang lain supaya dunia tahu, dunia perlu bukti ya. Dunia tahu sedang digenapi ya janji-janji Tuhan. Oke. Maju terus kan ya, ngobrol dengan saya nya jadi japri lah ya. Minta telepon apa itu. Ya. Mohon apa? Lebih baik enggak? Ya sama-sama kita belajar ya. Tuhan pakai kita. Tidak ada kompetisi, teman-teman yang lain. Tidak ada kompetisi. Tuhan memanggil kita melalui talenta dan jurusan masing-masing. Jadilah Warna Tani sendiri. Jangan jadi Benny Hinn, jangan jadi Yusuf Roni. Jadi Anda sendiri. Pak Yusuf punya panggilan sendiri, saya punya panggilan sendiri. Tidak berkompetisi. Haleluya. Haleluya. Ada Oke, Pak Tony. Pak Warna tadi sedikit. Gimana? Ayah naon pandangan sedikit dari pembicaraan mengenai suara Roh Kudus, mendengar suara Tuhan. Saya. Pandangan anak kumaha mengenai. Jadi sekarang mau lebih taat lagi. Ya. Lebih mendengar lagi suara Roh Kudus itu, Pak. Sikap hati, satu lagi sikap hati. Tuhan, apapun juga yang kau katakan, aku mau lah itu. Tuhan, kemanapun Tuhan kirim, mau pasti dengar. Tambah tajam, lebih tajam. Aku mempertajam di Yesaya 50 ayat berapa tadi? Pokoknya Yesaya 50 ada, nanti cari. Aku sedang mempertajam pendengaran. Tuhan mempertajam pendengaranku setiap pagi. Sekarang nih Tuhan lagi berbicara. Ya, jangan takut. Siomay sama itu bukan siomay. Anda hidup bukan karena siomay. Anda bukan bakso tahu, fokus aja. Ya, kalau fokus disuruh, Tuhan cukupin. Iblis sekarang lagi pusing nih. Pokoknya nanti cari susah, lagi Covid, susah cari kerja. Iblis tuh memisahkan kita dari fokus ke Tuhan. Sekarang ada tuayan akbar. Orang Sunda banyak dimenangkan. Tuayan akbar, fokus. Tuhan bikin apa nih? Jangan takut, anak-anak mah disekolahin sama Tuhan. Terlalu kecil bagi Tuhan memberikan Anda kebutuhan. Terlalu kecil. Ya, jadi fokus. Tuhan mau bikin apa? Nggak usah. Kalau Tuhan tinggalkan siomaymu, jangan takut. Nanti Tuhan kasih berkat yang luar biasa. Terima kasih. Sorry ini waktunya Pak Yusuf. Ya. Puji Tuhan, Pastor. Makasih. Oke. Kita ke Mazmur 23.
Ya, salam, Selamat malam. selamat malam Salam. Pak Pendeta Yusuf, Pak Warna. Ya. Salam. Salam. Ya, Pak Yusuf boleh nyambung Pak Pastor Tony, boleh kita buka ayat lagi Pak? Di Boleh. Ibrani Ayat 1, berapa? Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Ya, Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3. Ya, mungkin Ibrani silakan 1 Pak Yusuf. ayat 1 sampai 3. Oke, Ya. setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Oke, terima kasih atas firman-Nya Pak Pendeta Yusuf. Boleh langsung ke, sebelum ke saudara sumber Pak Yusuf, mungkin saya ada rekomen satu. Dari channel Biospora TV, barusan tadi saya ada lihat itu bagus Pak Pendeta Fadila Mulyana, jadi mantan murtadin juga, dia pun sedang penjelasannya bagus, dan dia ada buku namanya Menyingkap Selubung Pak. Mungkin kalau belum pernah itu Pak, Pendeta Fadila Mulyana Pak ya? Belum, di channel kita belum. Dia bagus itu Pak. Jadi saya rekomen, dan juga dia menerangkannya dengan lugas gitu ya, dan simple. Dan di situ mungkin saya promosikan itu ada bukunya Menyingkap Selubung, terutama bagi saudara-saudara kita dari seberang. Oke, jadi nanti Pak Yusuf boleh tindak lanjuti. Jadi saya ke narasumber. Selamat malam Pak Warna. Silakan. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Jadi seperti yang tadi saya lihat tadi Pak Pendeta Fadila Mulyana, memang itu berkolaborasi dengan pernyataan Bapak itu tentang dia menerangkan, sebenarnya diterangkan dengan simpel Pak, tentang bahwa Isa Al-Masih itu ruh Allah ya, rohullah ya, dan kalimatullah. Tapi memang dia menerangkan memang terdapat, sampai dia tulis buku, terdapat selubung gitu loh. Jadi untuk menyingkap selubung itu memang butuh jamahan dari Roh Kudus sendiri ya, sampai kayak Pak Warna ini ya, Bapak Warna juga harus akuin kan, meskipun ada kegelisahan, tapi kan akhirnya sampai ditunjuk sendiri, melihat sendiri sama Tuhan Yesus, bukankah begitu Pak Warna ya? Betul Pak, itu saya persis melihat kayak terunjuk gitu, ngomong kayak gitu tuh. Jadi maksud saya, apakah kalau tidak ada seperti itu, apakah selubung itu bisa disingkapkan? Karena kan seperti Pak Fadila Mulyana bilang, sebenarnya dia udah gelisah, rohullah, kalimatullah, bahkan bisa meniup kehidupan nafas ke burung dari tanah liat gitu loh. Kalau Bapak tanpa sentuhan Tuhan Yesus sendiri muncul, mungkinkah Bapak tetap percaya? Bagaimana menurut Bapak? Kalau tanpa sentuhan dari Roh Kudus, nggak mungkin, mustahil Pak, mustahil untuk saya percaya. Nah itu ya, makanya di situ ya. Ya jadi ya, tapi saya puji Tuhan Pak, terima kasih atas kesaksiannya, sangat memberkati sekali. Jadi memang ya mudah-mudahan Pak ya, Bapak juga nanti menjadi berkat bagi keluarga Bapak, bahwa ke depannya ya Bapak bisa mengajarkan dan ya kepada lingkungan sekitar Bapak untuk menyingkapkan kain selubung itu bagi saudara-saudara kita seberang yang belum percaya ini dengan kesaksian Bapak. Mungkin saja ada yaitu untuk mendengarkan Roh Kudus, mungkin ada sesuatu yang nanti bagian tugas dari Bapak ke depannya untuk menjadikan orang-orang percaya dari kesaksian Bapak seperti ini. Jadi untuk pikul salib ya kita berdoa bersama-sama Pak, karena ya saya juga prihatin memangnya tadi dengan sikap-sikap persekusi tadi, tapi memang itu bagian dari pikul salib sih Pak ya. Jadi ya memang harus dijalani seperti itu ya Pak ya. Oke, jadi
Demikian dari saya, jadi mudah-mudahan kesaksian Bapak sangat memberkati malam ini, dan juga terima kasih Pak Pendeta Yusuf, kesaksian channel Bapak ini makin sangat memberkati kami ya Tuhan, kepada kami semua ya Pak, jadi tiap malam kami sangat menantikan channel Bapak. Oke, jadi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Oke, saya perlu mengulangi bahwa di dalam diskusi, hal yang perlu dihindari menghakimi pribadi, menghakimi kelompok-kelompok tertentu, menghakimi agama-agama tertentu, itu saya tidak izinkan di link ini. Jadi tolong teman-teman yang mau masuk itu diperhatikan ya. Apalagi menghina, itu harus dihindari karena tidak ada satupun yang bisa menjadi berkat kalau kita menghina. Ya, kita harus benar-benar memperhatikan hal-hal seperti itu supaya diskusi kita bisa menjadi maksimal. Karena diskusi kita ini mencari manfaat, minimal kita dapat pengetahuan, sesuatu yang baru yang mungkin kita tidak paham sebelumnya, ya kita bisa paham dengan mendengar kesaksian ini. Ya, jadi bagi yang tidak percaya, ya tidak usah masuk karena percuma Anda masuk juga nanti cuma terjadi perdebatan kusir ya. Saya juga tidak izinkan. Kalau Anda tidak percaya tidak usah masuk, apalagi orang yang cuma mencari-cari pembenaran, cuma ingin membenarkan pikirannya, nah itu juga tidak usah masuk ya, karena bukan di link ini. Ya saya tidak izinkan juga, karena kita benar-benar diskusi untuk membicarakan kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah dicurahkan kepada narasumber, dan dengan kesaksian ini saya berdoa dan saya berharap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, kita terima penelpon selanjutnya. Kita Pak Nelson. Selamat malam Pak Yusuf. Shalom. Malam Pak Nelson. Shalom Pak. Silakan Pak. Saya ke Pak Yusuf dulu ya. Ya, silakan Pak. Saya lihat channel Pak Yusuf dari awal tuh, dari mulai headset sampai pakai gini Pak ya, luar biasa. Enggak, saya kalau cuma boleh kasih saran nih Pak, kalau boleh kasih saran, saya lihat kan ada kesaksiannya Pak KC itu kan mantep tuh, tapi kan belum Bapak review ulang, masih pertanyaannya, diskusinya masih dalam bentuk pertanyaan berjalan gitu kan, ya Pak ya, belum ada yang kayak seperti ini kan Pak. Nah, itu kan Pak KC itu kan orangnya luar biasa itu Pak. Boleh tuh Pak kalau Bapak bikin ulang lagi kayak si Rusli Monoarfa, terus si Hairil Anwar. Boleh tuh, pasti dahsyat banget tuh Pak. Yakin banget saya. Kalau misalnya Bapak ada kesempatan kan, soalnya belum ada diskusi seperti ini sama Pak KC ya Pak ya. Itu soalnya saya lihat orang Sunda juga sama kayak si Pak Warna, iya kan? Itu aja sih kalau saya boleh kasih saran. Saya boleh lanjut ke Pak Warna Pak ya? Silakan Pak. Kumaha Akang Damang. Itu Damang. Damang. Abdi teh punten ya Batagor ya, Batak Leren Bogor. Tapi nyari ya Sunda oge. Jadi kumaha ya, geus geunah. Di ayeuna geus geunah daripada di seberangnya ayeuna. Waduh, alhamdulillah. Raos pisan. Ayeuna mah. Raos pisan ya. Tenang, hate sareng pikiranana tuh. Jadi ayeuna imana masih ngontrak ya? Ente Pak, nya gubuk-gubukan ya, nu nyalira lah. Oh, tapi geus pribadi. Lain ngontrak lain. Entos pribadi. Wih, luar biasa, puji Tuhan. Si Akang mah pokoknya mah sabarnya Kangnya, memang gitu lamun geus nu anyar memang gitu. Pokoknya ulah didenge-denge omongan nu menyudutkan si Akangnya, maju terus dina ka Gustinya Kangnya. Mohon amin. Salam ke keluarganya Kangnya, jeung marudaknya. Amin. Nah, dari Kang Galung Batagor, Batak Leren Bogornya Kangnya, sok atuh. Amin Batagor. Siap. Ayo Pak Yusuf, makasih banyak waktu dan tempatnya Pak Yusuf. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam sama-sama memberkati Pak Nelson. Salam kemenangan. Amin. Ya.
Oke, kita ke Kasih Sukacita. Selamat malam. Ya, shalom Pak Yusuf. Shalom. Saya langsung ke narasumber ya. Shalom Pak Warna Tandi. Halo. Saya sudah dengar kesaksian Bapak dari awal tadi Pak. Cuma tadi saya tidak dengar kesaksian Bapak sampai selesai Bapak. Ya. Tapi tadi saya dengar dari penelpon, katanya Bapak sempat begitu Bapak terima Tuhan Yesus, katanya Bapak sempat dijauhi oleh teman-teman satu sekolah Bapak ya Pak. Bahkan iya. Bahkan katanya apa tadi itu bila mereka pas lagi mengadakan reuni gitu Pak, Bapak tidak diundang begitu. Benar ya itu Pak? Iya betul Pak. Sampai sekarang pun teman sekelas saya tuh kalau ketemu, haleluya, puji Tuhan. Oh sama katanya itu, alhamdulillah. Iya betul sama, puji Tuhan, haleluya apa. Jadi mereka ya sampai sekarang pun terheran-heran gitu Pak. Kok bisa gitu kan? Sampai ada teman sekelas yang sudah percaya, tapi karena tekanan, ya udah kami pelan aja Pak untuk itunya. Iya. Jangan terlalu terekspos. Saya cuma mau menanggapi saja Pak. Pak. Begini, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus Pak, kita tidak akan sendiri lagi Pak. Tuhan Yesus sudah selalu ada di samping kita Pak. Asalkan kita mau membuka hati dan pikiran kita Pak. Jadikanlah Tuhan Yesus itu sebagai apa ya Pak? Kalau misalkan Bapak ada semacam pergumulan begitu Pak, curhatnya kepada dia selalu ada kok di samping Bapak. Dia melebihi seorang sahabat Pak. Iya. Lalu bagaimana dengan keluarga Pak? Tadi saya juga dengar dari penelpon katanya Ibu sudah terima Tuhan Yesus ya Pak ya? Puji Tuhan Pak, bareng. Karena waktu pergumulan kami selalu diskusi berdua. Jadi puji Tuhan kita sudah percaya. Cuman tinggal ibu mertua dengan keluarga. Bapak bersaudara berapa Pak? Ya, yang di Halo. 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 Halo Pak Warna. Ya. Ya, Soalnya Pak Warna putus-putus, bisa dengar? Pak Warna bisa dengar? Halo. Tapi sinyalnya di sini bagus Pak. Sinyalnya. Oke, Bapak bisa dengar Pak Warna? Ya Pak. Di sini tadi suara Bapak putus. Bisa dengar? Bisa Pak, bisa dengar. Oke. Dilanjut Pak. Ya, silakan. Jadi bagaimana dengan keluarga Pak? Tadi saya dengarnya agak putus-putus di sini, mungkin karena pengaruh sinyal mungkin ya Pak. Iya Pak, betul. Tadi saya dengar katanya Ibu sudah terima Tuhan Yesus ya Pak. Halo Pak. Ya, halo. Halo. Iya, jadi kami 6 bersaudara Pak. Halo. Ya, halo. Ya, kami 6 bersaudara. Saya laki-laki satu-satunya Pak. Bungsu. Saya perempuan, kakak saya. Apakah kakak Bapak sudah ada yang terima Tuhan Yesus Pak? Kakak-kakak atau adik Bapak gitu? Apa sudah ada yang terima Yesus? Sebenarnya mereka takut. Halo. Halo Pak. Pak Warna. Ya, saya dengar Pak. Ya. Ya.
Bisa dengar Pak Warna? Halo, Pak. Warna, bisa dengar? Halo? Ya, ini Pak Warna terputus dari kita. Ya, jadi nanti kita lagi upayakan supaya bisa masuk Pak Warnanya. Ya, teman-teman tolong jangan masuk dulu ya, karena ini linknya penuh. Linknya lagi padat, jadi tolong jangan masuk dulu supaya Pak Warna bisa Pak masuk. Yusuf. Ya, Pak Warna. Halo Pak Ya, Yusuf. ya sebentar. Saya mau Supaya. Halo. Saya mau bertanya Sebentar boleh ya. Pak ya? Sebentar. iya. Saya mau bicara dulu ya. Tolong teman-teman jangan masuk dulu ya. Kasih kesempatan kepada narasumber untuk masuk dulu supaya diskusi kita bisa berjalan lancar. Karena kalau di dalam kepadatan semuanya masuk bersama-sama, itu nanti ini malah benturan, nanti tidak bisa masuk semua nanti. Karena padat, jadi tolong kasih masuk dulu narasumbernya. Setelah narasumber tampak di layar, baru teman-teman bisa nyusul masuk ya. Ya, tolong sabar dulu ya teman-teman ya. Kita usahakan supaya narasumbernya Pak Warnanya bisa masuk dulu. Ya, gimana kasih sukacita? Apa yang mau ditanyakan? Begini Pak Yusuf Manubulu, saya belakangan ini selama pandemi Pak, sering sekali mengikuti channel Bapak, bahkan setiap malam biasanya Pak, karena masa-masa pandemi begini kan saya banyak relax time istilahnya gitu ya Pak. Saya mau bertanya mengenai itu Pak, program Alkitab Menjawab itu, Alkitab Adalah Jawaban itu Pak, diadakan seminggu berapa kali ya Pak ya? 2 kali. Rabu sama Jumat. 2 kali. Ya. Rabu sama Jumat. Apa itu harinya bisa beda-beda atau hanya Rabu sama Jumat aja, Pak? Rabu sama Jumat aja. Karena kalau nanti ada yang bagus, Pak, saya mau ini, Pak, mau membagikan ke saudara-saudara saya agar semakin terberkati dengan channel Bapak. Ya, silakan nanti. Ya, Rabu sama Jumat kita hadir di dalam program Alkitab Adalah Jawaban. Hari Sabtu, mujizat, pujian penyembahan. Jam 5 sore. Ya, terima kasih, Pak. Ya, oke. Ini Pak Warna kelihatannya masih belum bisa terhubung. Ya, tolong teman-teman jangan masuk dulu ya. Nanti kalau Pak Warna narasumbernya sudah hadir di layar, baru teman-teman silakan boleh masuk. Karena ini padat, jadi takutnya benturan, jadi tidak bisa masuk semua nanti. Ya. Tolong jangan masuk dulu ya teman-teman, supaya ini Pak Warnanya bisa masuk ya. Ya. Kita berharap Pak Warna bisa segera masuk. Ya, tim tolong diupayakan supaya segera bisa tersambung kembali dengan Pak Warna. Ya. Ya teman-teman tolong ya, mohon maaf ya, jangan masuk dulu, ini linknya padat. Ya, beri kesempatan dulu kepada narasumber untuk masuk. Nanti setelah narasumber tampak di layar YouTube, baru silakan Anda masuk supaya tidak benturan, tidak padat gitu ya. Kasih masuk dulu narasumber. Ya. Pak Warna bisa segera masuk kembali. Pak Warna. Ya sabar ya, ini Pak Warna, biarkan Pak Warna masuk dulu. Setelah Pak Warna masuk, baru kita yang lain, teman-teman yang lain boleh masuk ya. Ya, kita lagi upayakan supaya bisa segera tersambung dengan Bapak Warna. Ya, ini Pak Warna sudah masuk lagi ini. Oke, Pak Warna. Halo. Pak Warna. Pak Warna.
Halo Pak. Halo. Ya, bisa dengar Pak? Bisa Pak. Bisa dengar. Oke. Baik, teman-teman, kalau yang mau masuk, ya ini linknya memang padat sekali, ya tolong bersabar ya, antri ya. Oke, kasih sukacita sudah jelas ya tadi pertanyaannya, waktunya juga sudah 5 menit ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, shalom. Ya, kita kasih kesempatan lagi yang lain. Oke, kita ke wortel segar. Wortel segar. Ya, selamat malam wortel. Selamat malam Pak. Wortel segar. Selamat malam. Pertanyaan Silakan. saya ini Pak. Malam wortel segar. Ya. Power. Iya. Ya, Pak Warna putus lagi nih. Ya, tolong tim segera disambung kembali ke Pak Warna supaya bisa masuk lagi. Teman-teman yang lain tolong jangan masuk dulu ya. Kita hold dulu sementara, tahan dulu. Karena sinyal kelihatannya padat jadi ini ya. Ya, tolong teman-teman tolong tahan dulu, yang mau masuk tolong tahan dulu. Nanti kalau Pak Warna sudah masuk, narasumber sudah tampak di layar YouTube, baru silakan yang lain bisa bergabung ya. Ini linknya padat sekali teman-teman, mohon maaf ya, boleh tolong sabar sebentar ya. Ditahan dulu ya, tolong tahan dulu ya. Nanti kalau sudah narasumber sudah ada di layar, baru silakan teman-teman bisa masuk. Ya mohon pengertiannya teman-teman ya, ini karena memang ya namanya juga jalur internet, ya jalur dunia maya. Kalau terlalu padat ya sama juga dengan kendaraan, kalau terlalu padat akhirnya tidak bisa lewat semua. Ya sabar ya teman-teman, kita lagi upayakan supaya Pak Warna bisa segera masuk lagi. Ya wortel segar, ada yang mau ditanyakan silakan. Pertanyaannya cuma buat Pak Warna sih Pak Yusuf. Oh ya. Oke, saya pikir pertanyaannya buat saya. Ya ini Pak Warna sudah masuk, ini mudah-mudahan sinyalnya stabil nih. Ya kelihatannya ini masih loading ya. Ya. Pak Warna. Ya, Pak Warna coba pindah tempat Pak Warna supaya sinyalnya bisa ini. Pak Warna. Pak Warna. Halo Pak Warna. Bisa, Pak Warna bisa dengar saya? Ya, coba tim tolong diarahkan supaya Pak Warna bisa pindah tempat dulu, pindah posisi karena suaranya juga tidak bisa terdengar ini. Ya maaf ya teman-teman, ini rupanya sinyal lagi kurang stabil ini. Pak Warna juga tidak bisa terdengar. Pak Warna, ya mungkin keluar dulu Pak Warna, pindah tempat dulu posisinya. Bisa pindah tempat dulu, pindah posisi. Agak dekat ke jendela gitu, Pak Warna. Oh. Ya. Mudah-mudahan bisa segera ini ya. Ini kelihatannya sinyal kurang mendukung ini. Pak Warna. Ya, putus. Ya, segera masuk lagi Pak Warna ya. Halo. Pak Warna. Ya. Ya, wortel, sabar dulu ya wortel ya. Iya, Pak. Apa mungkin mau dialihkan ke saya aja pertanyaannya? Emang pertanyaannya Silakan buat... kalau mau dialihkan ke saya.
Buat pewarna aja soalnya ini Pak pertanyaannya. Kalau misalnya pewarna bisa masuk, Oh, buat Bapak bisa. pewarna aja ya. Ya. Pertanyaannya seperti apa? Siapa tahu saya bisa jawab. Gimana, Wortel? Yang terjadi secara luar biasa dan tidak Pertanyaannya dapat gimana? terjadi dalam hidup Bapak selama menjadi orang Kristen. Gimana pertanyaannya? Kejadian apa yang terjadi secara luar biasa dan tidak dapat dilupakan terjadi dalam hidup Bapak Warna selama menjadi orang Kristen? Iya, Halo. iya. Oh ya, Pak Warna, bisa dengar? Ya, halo. Ya. Bisa dengar kita, Pak Warna? Ya, masih putus-putus Pak suara Bapak. Oh, bisa dengar nggak sekarang, Pak? Warna. Halo, Pak Warna. Selamat malam, Pak Warna. Shalom. Pak Warna. Salam. Ya, salam. Bisa dengar suara saya jelas, Pak? Ya, ini. Lagi loading ya. Putus lagi. Dari pagi sampai siang begini aja, Pak, sinyalnya. Ya, memang biasanya kalau lagi musim hujan sinyal internet suka tidak stabil ya. Jadi apa? Ya kita berharap ini bisa terhubung kembali dan Pak Warna bisa segera stabil sinyalnya ya. Ya, jadi tolong sabar ya dulu ya teman-teman ya. Kita lagi berusaha supaya bisa masuk lagi Pak Warnanya. Pak Warna. Ya, halo. Ya, bisa dengar ya? Ya, halo Pak. Bisa dengar? Bisa Pak. Oke, silakan Wortel. Wortel silakan Wortel. Warna. Putus lagi. Ya. Ya ini teman-teman ini sinyal ya, mohon maaf ya, ini memang sinyal internet kita kadang-kadang ini tidak stabil, kadang lemot. Ini mudah-mudahan Pak Warna bisa segera masuk lagi. Pak Warna. Silakan Pak. Pak. Pak Warna. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Warna. Suara Bapak kurang jelas. Ya. Silakan Wortel silakan. Pak Warna, saya mau nanya Pak Warna. Ya, Bu. Suara jelaskan Pak. Gimana? Kejadian apa yang terjadi secara luar biasa dan tidak dapat dilupakan terjadi dalam hidup Bapak Warna selama menjadi orang Kristen? Suara Ibu putus-putus, Bu. Sama aja, Pak. Bentar, saya ulangin lagi ya, Pak. Kejadian Nah, apa? Kejadian apa yang terjadi secara luar biasa dan tidak dapat dilupakan terjadi dalam hidup Bapak Warna selama menjadi orang Kristen? Yang tidak dapat saya lupakan itu waktu dalam pergumulan tentang dan yang tak dapat dilupakan kesaksian ini saya diselamatkan itu, Bu. Bapak bisa ulangin nggak? Suaranya
Sudah. Halo? Ya oke, wortel ini kelihatannya kurang stabil ya. Iya Pak, Pak Ya, Yusuf. oke. Oke, kita keluarkan dulu ya wortel ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Ya, Shalom. makasih Tuhan berkati, shalom. Oke. Ya teman-teman, kita lagi coba upayakan ini supaya bisa Pak Warna bisa tersambung kembali ya. Ya. Pak Warna. Halo, Pak Warna. Ya. Bisa dengar, Pak? Pak Warna. Halo. Pak Warna bisa dengar? Halo. Halo. Pak Warna bisa dengar? Bisa Pak, bisa dengar. Bisa dengar? Oke. Bisa. Ya, Pak Warna duduk aja Pak. Duduk aja, coba sinyalnya stabil nggak Pak? Duduk aja Pak. Halo. Putus lagi nih sinyalnya nih. Ya, Pak Warna. Masuk lagi, Pak. Pak Warna. Pak Warna. Oke, Pak Warna, bisa dengar? Bisa Pak, bisa dengar. Oke, puji Tuhan. Oke, kita ke penelpon selanjutnya, kita langsung aja. Oke, Pak Hasan, selamat malam Pak Hasan, Siantar, Sumatera Utara. Ya, shalom Pak. Shalom Pak. Saya ingin tanya kepada Pak Moderator, Pak Manubulu. Tadi Ya. pesan dari Pak Bastaman, Tony Bastaman, domba diutus tengah-tengah serigala. Cuma ayat berikutnya kan ngajari bagaimana supaya kita cerdik dan tulus, Pak. Bisa Bapak terjemahkan kepada narasumber, Pak? Ya, jadi kita diutus seperti domba, kita diutus sebagai domba di tengah-tengah serigala. Ya, kita harus benar-benar mengikuti tuntunan ya. Karena tidak ada domba yang bisa pulang dengan selamat kalau ketemu serigala. Serigala itu kan binatang yang tidak kenal kompromi. Jadi kita harus paham itu. Bahasa Tuhan, kalau kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala, ya kita harus hati-hati. Kita harus dengar tuntunan Roh Kudus, ya. Jadi setiap kali kita bergerak, minta petunjuk dari Roh Kudus. Karena domba itu harus dengar suara gembalanya. Kalau dia tidak mendengar suara gembalanya, jadi dia pulang tinggal nama nanti. Ya tidak, dia sudah hilang di tengah jalan, nanti tinggal namanya aja yang ini, yang sampai kepada gembalanya. Kalau dia jalan-jalan sendiri, mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Pak Hasan. Narasumber sudah bisa mendengar, ya Pak. Narasumber, halo Pak Warna. Halo Pak. Dari penjelasan tadi, mungkin Bapak bisa bangun hubungan lebih bijaksana dengan saudara-saudari Bapak. Ya, ke depan mungkin bijaksana aja Pak ya, dengan tetangga Bapak. Mungkin saya ingatkan dalam 9 buah roh, mungkin Bapak udah ngerti lah ya. Halo? Iya Pak, putus lagi nih Pak Warna nih. Saya maaf ya teman-teman. Saya pesan kepada Pak Manubulu, mungkin 9 buah roh itulah ya, karena nggak ada hukum yang bisa menentang itu Pak. Tuhan berkati narasumber. Oke, saya pamit dulu Pak ya. Oke Pak. Baik Pak Hasan, makasih ya. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak Hasan. Oke, ya kita tunggu narasumber masuk dulu ya. Ya, ini sinyal ini lagi lemah sekali, ini lagi payah sekali nih sinyal ini.
di tempatnya Pak Warna. Ya. Putus lagi ya. Oke. Ya teman-teman, kalau yang sudah masuk, kita terima aja dulu si Iskos. Selamat malam Iskos. Selamat pagi Amerika. Selamat pagi di sini. Good evening Ya. di Indonesia ya Pak ya. Ya, good evening Ya Bu. Pak, kemarin saya udah Ya. balas tuh WhatsApp-nya. Oh ya. Iya, Ya. udah saya balas balik. Iya Ya, Pak ya. terima kasih ya Bu atas Nah, balasannya. sama-sama Pak. Anyway, Ya. hari ini kok sinyalnya susah sekali ya Pak ya. Iya, khususnya di tempatnya Pak Warna ini lagi lemot sekali ini. Jadi Oh gitu kita ya. dari tadi berjuang terus ini. Oh gitu ya. Kalau di tempat kami ini sinyalnya lumayan bagus. Tapi gitu tempatnya ya Pak Pak ya. Warna Ya, agak mudah-mudahan bisa. kurang. Nah, ini Mudah-mudahan Pak bisa. Warna, sebentar Bu. Pak Warna bisa dengar? Putus-putus Pak. Iya, putus-putus ya. Iya. Ya, ada yang mau ditanyakan Ibu Risma? Cuman sedikit aja kok Pak, nggak ada pertanyaan, cuman bagaimana hubungan Pak? Selamat malam Pak Warna. Selamat malam Bu. Senang berbicara dengan Bapak walaupun lewat chat ya Pak ya, walaupun lewat Skype. Ya. Ibu, anak-anak sehat semua ya Pak ya? Tuhan sehat Bu semuanya Bu. Anak berapa Pak? Ada anak berapa Pak? 4 Bu. Wah, 4. Jadi yang paling gede udah umur berapa nih yang gede nih? Yang paling gede umur 26 tahun Bu. Wah, udah sebentar lagi udah mau mengawinkan anak nih ya. Lagi nyusun skripsi Bu. Wah, udah nyusun skripsi ya. Waduh, puji Tuhan. Jadi Iya. anak yang 4 ini juga ikut Bapak ya semua ya. Satu iman Iya. semua ya Pak ya. Iya Bu. Beriman Puji semua Tuhan ya Bu. Pak ya. Percaya Iya. Tuhan. Iya, saya dengar dari awal sampai akhir kesaksian Pak Warna ini luar biasa ya. Dihujat, dipukul pakai sendal mukanya sama abangnya. Terus Bapak pindah-pindah terus, tapi Tuhan bilang harus balik ke daerahnya ya. Iya. Setelah Betul Bu. ibunya datang ya. Jadi sampai sekarang masih di daerah ibu ya. Masih Bu. Di tempat kelahiran saya di sini Bu. Di situ ya. Iya. Ibu juga sama-sama dari Bandung juga ya Pak ya. Iya. Dari Bandung Bu. Wow, puji Tuhan ya. Soalnya banyak sekarang saya lihat yang dari Bandung itu udah banyak yang ikut percaya terhadap Tuhan Yesus Kristus ya. Udah tahu kebenaran ya Pak ya. Jadi sekarang Bapak masih tetap menginjil apa gimana? Masih juga Masih menginjil? tetap Bu. Menginjil Bu. Tetap menginjil. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak, saya senang ya. Ini semua karena Roh Kudus ada di hati Bapak. Yang Iya, pertama Bu. itu saya ingat yang Bapak bilang waktu ada saudara Bapak anaknya yang punya rumah ya meninggal ya apa Iya. bapaknya itu ya Iya. yang dalam roh datang doa gitu ya. Wah, hilang lagi deh. Iya. Ya udah Pak, kalau gitu nanti biar mungkin kalau sudah saya lewat mungkin masih banyak yang mau masuk ya Pak ya. So, terima Iya. kasih, doa kita tetap biar Bapak Warna ini tetap dipakai Tuhan dan keluarga dan anak-anaknya sampai akhir Iya. hidup ya Pak ya, sampai Tuhan datang Iya. yang kedua kali. Amin, amin. Ya Pak, terima Tuhan kasih Yesus setia. untuk pelayanannya, khotbah online-nya sangat menyenangkan hati, menyejukkan hati setiap hari. Saya sangat Puji suka. Tuhan. Iya, Terima sangat kasih suka. Ibu. Iya, salam sama Ya. Ibu yang membawa lagu. Iya, makasih Biar Ibu Ibu panjang umur, Risma. Tuhan Yesus memberkati ya Pak ya, sama Ibu, Ya. sama keluarga, sama timnya ya Pak ya. Iya, makasih ya Ibu. Salam buat Terima keluarga ya. kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Good Iya, night. sama-sama diberkati. Good night. Ya teman-teman, ini kita coba sekali lagi ya. Kalau Pak Warna masih tidak stabil, oke, Pak Warna sudah masuk. Pak Warna, Amin. selamat malam. Pak Warna. Selamat malam Pak. Iya. Ya, selamat malam. oke.
Oke, kita terima penelpon selanjutnya ya, dari East Coast to West Coast. Oke, from East Coast to West Coast. Selamat malam, selamat pagi West Coast. Ya, tombol suaranya West Coast. Selamat malam, West Coast. Ya, West Coast bisa dengar? Tombol suaranya diaktifkan, jangan di mute. Do not mute your mobile. Ya, West Coast, selamat malam. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Kita ke Pak Sulaiman. Selamat malam, Pak Pastor Yusuf. Selamat malam, Pak. Ya, silakan Pak Sulaiman. Selamat malam, Kang Warna. Kumaha ada Bang? Kang Warna, bisa dengar? Bapak bisa dengar? Yesus tolong Bapak. Internetnya lagi nggak benar ya Pak? Sinyalnya Tuhan. Ya, ini sinyal di tempat Pak Warna agak lemot sekali ini kelihatannya dari tadi putus terus. Ya mungkin Oke, cuaca Pak nggak baik Sulaiman. atau gimana? Ya, mungkin karena di Indonesia ini lagi musim hujan ini Pak Sulaiman. Oke, ya Jadi, saya cuma kasih tidak komen aja. Saya Mhm. sangat terberkati buat narasumber. Saya juga ada punya darah kelahiran Sunda gitu, bilang Pak Bapak. Mungkin Bapak bisa mendengar. Ya, saya saya dengar. Iya, saya sangat bangga sekali menjadi pengikut Yesus gitu Pak. Halo Pak Warna, sudah kembali dengar? Bapak? Halo, selamat malam. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Shalom. Selamat malam. Shalom. Halo, shalom. Iya Pak, oke, terima kasih. Iya, nama saya Sulaiman, saya juga kelahiran dari Sukabumi ini Pak. Saya mohon. ya, saya sudah mati lagi ini sinyalnya. Ya, mohon maaf ya teman-teman, ini sinyal lagi lagi payah sekali sinyal ini, lagi lemot sekali sinyal di tempatnya Pak Warna ini. Jadi boleh coba lagi beliau, ini Pak. Ya, Pak Warna bisa dengar, ini beliau udah masuk lagi nih. Pak Warna. Ya, Pak Warna mungkin pindah tempat ini ya. Ya. Shalom Pak Warna. Shalom Pak Warna. Kang. Shalom Kang, selamat malam. Pak Warna. Pak Warna. Halo. Halo Pak, kedengeran? Halo Pak. Shalom. Ya. Ya, saya dapat gambar. Iya. Tapi nggak dapat suara ini. Ya, saya cuma komentari aja Pak. Saya tuh sangat bangga gitu dengan narasumber banyak yang dari daerah Jawa Barat, ya kan? Tadi waktu Pastor Tony berbicara sama Pak Warna juga, perasaan saya ada di Parahyangan ini gitu loh. Saya mau kembali ke Parahyangan lagi gitu kan? Iya, hati saya terbawa ke sana gitu, emosi saya kebawa ke sana. Apalagi banyak sekali orang-orang yang memang tidak bisa terjangkau menurut pikiran manusia gitu kan, dari Jawa Barat. Tetapi ternyata Tuhan satu persatu tangkap gitu ya, dan menjadi pengikut Kristus. Itu menjadi suatu kebanggaan bagi saya juga gitu loh, karena saya punya keturunan dari Sukabumi juga gitu, dari Jawa Barat. Meski papa saya orang Chinese, jadi blasteran lah. Saya sangat bangga. Ya, begitu aja lah Pak. Tapi saya mau meneruskan tadi tuh, waktu Pak Warna bersaksi tentang yang menerima suara Tuhan,
yang berdoa dan suruh dia bangkit gitu ya. Waktu itu sinyalnya putus gitu loh. Itu apa yang terjadi, Pak? Mungkin Pak Manohulu bisa kasih tahu saya. Dia belum sejauh itu ya cerita kepada saya. Cuman mujizat sangat banyak ya yang terjadi di dalam kehidupan daripada pelayanan beliau gitu, Pak. Jadi khusus yang suruh bangkit itu saya belum dengar secara menyeluruh. Apakah orang mati itu bangkit apa bagaimana? Saya belum sempat dengar secara semuanya gitu kesaksian dari beliau. Ya. Ya sih Gitu, cuma itu Pak. aja lah. Ya. Mungkin saya kasih kesempatan buat yang lain yang untuk masuk. Puji Tuhan, salam. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Pak Sulaiman. Tuhan Yesus berkati. Oke. Ini teman-teman ini minta maaf ya, ini sinyal di tempat Pak Warna sangat sulit. Jadi kita cukupkan sampai di sini aja. Dan terima kasih. Coba kita sapa sekali lagi nih. Pak Warna bisa dengar? Pak Warna? Oke teman-teman, ini kelihatannya sulit, tidak bisa tersambung ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan saya mengucapkan terima kasih atas semua teman-teman yang sudah bergabung di dalam link ini. Doa kami buat Anda semua mengalami kebaikan Tuhan, diberkati, dan bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Bapa di surga. Apa itu kehendak Bapa di surga? Apa itu rencana Tuhan supaya kita semua manusia bisa masuk surga, bisa pulang ke rumah Bapa di surga, bisa menikmati kebaikan Tuhan yang sangat baik itu. Oke? Dan ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Besok pagi jam 5.30 WIB waktu Indonesia Barat, besok pagi ada saat teduh ya, We For God Channel. Ada saat teduh bagi Anda yang rindu untuk doa pagi hari, untuk memuji dan menyembah Tuhan, silakan bergabung di We For God Channel. Dan juga bagi Anda yang ingin mendukung pelayanan daripada Bapak Warna Tandi, kami sudah tuliskan nomor rekening beliau di bawah layar deskripsi. Ya, bagi yang ingin mendukung pelayanan daripada Bapak Warna Tandi, silakan nomor rekeningnya kami sudah cantumkan di bawah layar deskripsi. Oke teman-teman, terima kasih dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Warna yang sudah berkenan memberikan kesaksian dengan berjuang keras karena sinyal tidak mendukung. Doa kami buat Bapak, Tuhan pakai Bapak lebih luar biasa, Tuhan berkati Bapak, dan Tuhan terus menolong Bapak di dalam pelayanan yang Bapak lakukan buat nama Tuhan Yesus yang sangat luar biasa di dalam kasih-Nya, luar biasa di dalam kuasa-Nya. Oke, Pak Warna, terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.